W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Welcome back into the jungle of Protestantism. Teiterum fidere Patris allegro veritas liberabit vos. Katekese kita kali ini masih menyambung segala macam pergolakan bersama para polemikus Protestan dari Nietzsche sosial media soal debat Kristen, debat adalah bicara polemik Kristen Protestan dan Kristen Katolik di media massa. Sekarang cukup memanas persoalan otoritas. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu kan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Nah, yang menarik adalah ceramah terbaru dari seorang pendeta yang jelas-jelas anti-Katolik. Kita tidak perlu membantah satu persatu. Katekese kali ini adalah untuk menunjukkan bagaimana pola argumentasi seorang pendeta anti-Katolik. Apa pola argumentasinya? Sehingga besok-besok kalau ada yang mengulang pola seperti itu, kita tahu, oh ini DNA-nya anti-Katolik. Bukan untuk mencari kebenaran, tapi bertujuan untuk menyerang Katolik. Kenapa dia butuh serang Katolik? Untuk mempertegas identitas. Ingat, Protestan itu lahir sebagai teologi negasi. Dia butuh sesuatu untuk ditolak. Ya, itu kata lain dari benalu, butuh sesuatu untuk dihisap. Tapi dia harus menjadi diri sendiri, menegaskan identitas. Seperti tumbuhan di pohon beringin. Saya tidak tahu jenis tumbuhan yang tumbuh di pohon beringin timur, Ficus benyamina, tapi biasanya dalam bahasa Indonesia disebut saja benalu. Beringin timur biasa punya banyak benalu. Dan beringin timur itu kalau sudah ikat di batu karang, lu biar benalu, jadi dia gas terus. Oke. Kita beri judul katekese kita ini, ketika anti-magisterium menjadi magisterium privat. Jadi sebenarnya begini, saya menunjukkan bahwa ketika beberapa orang Protestan katanya menolak magisterium, sebenarnya mereka bukan menghilangkan magisterium, mereka hanya memindahkan magisterium ke diri sendiri atau ke sinode tertentu, pendeta tertentu, influencer YouTuber tertentu, seperti itu. Misalnya Edis Tivika atau Elia Miron atau Dekin Gadas. Itu namanya magisterium privat, ya. Jadi saya mau ngajak kita membongkar pola argumentasi, ya, polemik anti-Katolik. Pola argumentasi polemikus anti-Katolik dengan contoh kasus pendeta Dekin Gadas yang terhormat. Bagaimana dia membangun kesimpulan besar dari premis yang sudah diatur supaya Katolik kalah sejak awal. Dasarnya antara lain klaim bahwa magisterium adalah benalu, ya, dalam ceramah terbarunya. Umat Katolik dicuci otak. Gereja Katolik Roma baru lahir setelah skisma 1054, dan bahwa istilah Katolik tidak berkaitan sama sekali dengan Gereja Katolik Roma. Sebenarnya tegas saja itu penipuan sejarah. Ya, kalau Dekin Gadas mau jujur, dia sedang menipu. Tapi ya cepat-cepat cuci tangan. Karena istilah Katolik Roma itu buatan Protestan Anglikan, kemudian diambil lurus-lurus oleh Protestan yang kebanyakan. Nah, ada cara berdebat yang memang kelihatannya akademik, tapi sebenarnya tidak lebih dari pengadilan yang vonisnya sudah disiapkan sebelum terdakwa masuk ruangan. Jadi orang sudah ada keputusan, sudah disimpulkan, tinggal ambil data untuk memperkuat kesimpulan itu. Kutipan di bawah, nama skolar disebut, sarjana disebut, sejarah disinggung, istilah Yunani dan Latin sesekali dipamerkan, bahasa Inggris lagi. Anehnya kurang bahasa Jerman, ya, dan bahasa Belanda, ya. Tetapi kalau diperhatikan lebih dalam, semua itu hanya menjadi dekorasi bagi satu agenda besar. Untuk membuktikan bahwa gereja Katolik bukan gereja apostolik, melainkan konstruksi belakangan yang membajak kekristenan awal. Bagus sebenarnya. Jadi kita perlu hati-hati. Tidak semua kritik terhadap Katolik memang harus ditolak, tapi tidak semua pertanyaan Protestan harus dianggap jahat, ya. Gereja Katolik sendiri tidak takut pada kritik. Sejarah gereja penuh luka, konflik, dosa anak-anaknya, dan kebutuhan pembaruan terus-menerus. Tetapi kritik yang serius itu harus adil.
Ya, dia harus menyerang posisi Katolik yang sebenarnya, bukan karikatur murahan yang sengaja dibentuk supaya mudah dibakar. Nah, itu baru tidak fair namanya. Nah, dalam pola argumentasi polemikus anti-Katolik ini, yang terjadi justru sebaliknya. Katolik lebih dulu ditempatkan sebagai terdakwa moral, benalu, pembajak, indoktrinatif, cuci otak, produk abad pertengahan, tidak apostolik. Sesudah itu, baru data dipanggil satu-satu untuk memberi kesan bahwa vonis tadi lahir dari penelitian. Padahal seringkali vonisnya sudah bekerja sejak premis pertama. Ya, mari kita bongkar satu persatu. Masalah paling mendasar, ya, itu masalah yang dibahas oleh Cafe dan Atok. Si polemikus ini mengandalkan sola scriptura untuk membuktikan sola scriptura. Mengandaikan, ya. Akar terdalam dari banyak serangan terhadap Katolik itu adalah asumsi bahwa ajaran Kristen yang sah harus dapat dibuktikan secara eksplisit dari kitab suci menurut standar Protestan. Ya, kalau tidak eksplisit maka dianggap tambahan manusia, tradisi belakangan atau rekayasa gereja. Itu saja. Di sini sebenarnya sudah terjadi masalah besar, ya. Prinsip Protestan dijadikan hakim bagi klaim Katolik, padahal prinsip itulah yang sedang diperdebatkan. Ya kan, Deki Gadas, dia menggunakan kesempatan bahwa sola scriptura sedang diobok-obok, dia akhirnya mengalihkan dan cara serang kembali. Karena untuk mempertahankan itu memang tidak bisa, babak belur sebenarnya. Tidak sanggup menjawab. 10 pertanyaan saya tidak pernah dijawab sampai sekarang. Ya. Jadi terjadi masalah besar. Katolik tidak menolak kitab suci, itu jelas. Katolik mengakui kitab suci sebagai firman Allah yang diinspirasikan, benar, kudus, dan berotoritas. Yang ditolak Katolik adalah klaim bahwa Alkitab atau kitab suci bekerja sendirian sebagai satu-satunya otoritas infalibel. Atau menurut bahasa Dekin Gadas, bukan, itu otoritas tertinggi, terlepas dari tradisi, apostolik, dan magisterium gereja. Biasanya pertanyaan saya begini, oke, Alkitab itu otoritas tertinggi. Nah, manusia siapa yang sesudah Alkitab langsung menjadi otoritas kedua? Bagaimana cara membuktikan bahwa dia otoritas kedua? Karena tertinggi Alkitab kan, semuanya ditundukkan di bawah Alkitab. Siapa yang menundukkan itu? Siapa yang berwenang untuk menundukkan itu? Lalu sudah memutuskan bahwa penundukannya sudah benar dan bukan asal tunduk. Nah, itu yang tidak terjawab sampai sekarang. Jadi, ketika seseorang polemikus berkata, tunjukkan dalam Alkitab di mana ada magisterium, paus, Maria Assumpta, atau tradisi Katolik, dia sebetulnya sudah menyelundupkan sola scriptura sebagai aturan main. Ya, Katolik dipaksa bermain di lapangan Protestan, memakai peluit Protestan dengan wasit Protestan. Lalu ketika kalah menurut aturan itu, diumumkan bahwa Katolik tidak Alkitabiah. Ya kan? Ini bukan debat yang adil. Ini pertandingan yang sudah diatur. Ya. Pertanyaannya harus dibalik. Di mana Alkitab sendiri mengajarkan sola scriptura sebagai prinsip formal bahwa hanya kitab suci adalah satu-satunya otoritas infalibel bagi iman Kristen? Jangan buru-buru mengutip 2 Timotius bab 3 ayat 16. Ayat itu mengatakan bahwa kitab suci diinspirasikan dan berguna. Katolik percaya itu. Tetapi ayat itu tidak mengatakan hanya kitab suci. Tidak memberi daftar kanon. Dan tidak menolak tradisi apostolik. Yang menolak itu Protestan, bukan kitab suci. Jadi dengan kata lain, banyak serangan terhadap Katolik berdiri di atas lingkaran seperti ini. Sola scriptura diasumsikan dulu, lalu Katolik ditolak karena tidak memenuhi kriteria sola scriptura. Jadi asumsinya sola scriptura, lalu Katolik tidak bisa masuk di sini. Ya. Nah, itu bukan pembuktian, itu namanya begging the question. Kamu harus membuktikan premisnya dulu, karena kamu sudah menyimpulkan, ya, kesimpulan sudah ada dalam premis. Padahal premis itu berfungsi untuk kesimpulan, tapi kesimpulan sudah ada di premis. Begging the question. So I beg the question. I'm begging. I'm asking question for you, Protestants. There are 10 questions.
Mungkin sudah lihat kan? Misalnya, di bagian mana Yesus mengajarkan bahwa hanya Alkitab otoritas tertinggi? Tunjukkan ayatnya. Magisterium disebut benalu, padahal otoritas mengajar sudah ada sejak para rasul, ya kan? Nah, ini tuduhan yang paling pedas adalah seperti cabai merah, cabai keriting di pasar Oeba. Magisterium Katolik adalah benalu, muncul belakangan, menempel pada kekristenan apostolik, lalu memonopoli otoritas. Bahasanya dramatis, ya, penting untuk audiens yang tidak berpikir, audiens yang mengandalkan emosi. Sebenarnya secara teologis miskin sekali kismin, melarat sebenarnya. Pertanyaan dasarnya sebenarnya sederhana. Apakah gereja apostolik memiliki otoritas mengajar? Jawabannya jelas iya dong. Masa nggak punya otoritas sih? Nggak jelas banget. Para rasul mengajar. Magister itu bahasa Latin artinya guru. Magisterium artinya kumpulan para guru. Ya. Para rasul mengajar, mereka menegur ajaran sesat, mereka menabiskan pemimpin, mereka menetapkan struktur jemaat, mereka memutuskan perkara iman dan moral. Dalam Kisah Para Rasul bab 15, para rasul dan penatua berkumpul untuk memutuskan persoalan besar yang mengguncang gereja awal. Keputusan itu bukan sekedar opini pribadi, bro, tetapi adalah keputusan gerejawi yang mengikat komunitas. Itulah embrio magisterium. Ya. Tentu saja istilah magisterium sebagai terminologi teknis berkembang kemudian. Nggak masalah loh. Struktur yuridisnya menjadi lebih jelas dalam sejarah. Ya. Tetapi perkembangan istilah bukan pemalsuan realitas. Ingat. Ya. Kalau setiap istilah teknis yang berkembang kemudian dianggap palsu, maka istilah Trinitas, Homoousios, dua kodrat Kristus, bahkan daftar kanon perjanjian baru juga akan ikut dicurigai. Tapi seperti biasa, sonde konsisten, bro. Nah, masalah para polemikus anti-Katolik adalah mereka menyamakan perkembangan dengan penyelewengan. Kalau berkembang berarti menyeleweng. Terlalu cepatlah. Berkembang ya berkembang, menyeleweng lain. Ya. Dia melihat pohon yang sudah besar, ini analogi, lihat pohon yang sudah besar, lalu bilang, oh ini palsu, karena dulu hanya benih pucuk yang kecil ini. Palsu, memang lihat berbeda sekali. Beda, dan memang tidak bisa paksa pohon mangga di depan rumah itu, bandingkan dengan fotonya waktu masih disemaikan oleh petani di Vendel. Apakah itu palsu, pohon mangga palsu? Kemungkinan bisa palsu, tapi kalau ada kesaksian bahwa itu bibit yang dulu disemaikan di samping rumah, ya sudah itu perkembangan. Itu tidak ada penyimpangan genetika di situ. Protestan sendiri adalah penyimpangan genetik. Ya, jadi istilah kalau masalahnya adalah mereka menyamakan perkembangan dengan penyelewengan. Ya. Dia melihat pohon yang sudah besar, lalu bilang ini palsu karena dulu hanya benih. Benih itu yang akan menjadi pohon kan. Ingat perumpamaan, kerajaan Allah itu ibarat biji sesawi. Lalu kemudian ibarat ragi dalam adonan. Ya. Dan seterusnya. Hal yang kecil kemudian jadi besar. Jadi kalau ada teman Protestan polemikus yang mengatakan, kamu katanya gereja mula-mula, tapi sama sekali tidak mirip mula-mula. Ya, justru itu membuktikan bahwa kami adalah gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula itu berkembang, dia tidak jadi fosil mati. Ya. The living church, gereja itu hidup, tubuh Kristus itu hidup. Kalau dia hanya mati, berarti itu bukan tubuh Kristus, itu jenazah Kristus. Ya. Jadi masalah mereka itu ya, dulu hanya benih. Sekarang palsu karena tidak terdapat yang itu di sini. Daun mangga kan tidak ada di dalam cabang yang tua, ranting-ranting dari mangga itu jelas tergambar pada benih yang usia 1-2 minggu itu kan. Ya, pohon mangga. Ada yang tahu pohon mangga? Ya. Jadi justru itu benih itu hidup, bukan benih itu hidup dan bertumbuh. Gereja itu tubuh Kristus itu hidup loh. Ya. Tubuh Kristus itu bukan jenazah, fosil. Ya, kalau fosil diawetkan dalam buku berupa 66 itu tidak. Salah. Kalau kamu pikir tubuh Kristus itu fosil yang diawetkan dalam 66 buku, nah itu salahnya di situ.
Yang ketiga, jadi magisterium itu bukan benalu pada gereja apostolik. Jawaban tegas, sonde, bro. Magisterium itu adalah bentuk historis dari tugas mengajar apostolik. Yang berubah adalah artikulasi, struktur, dan istilahnya. Yang tetap adalah fungsinya. Fungsinya apa? Menjaga iman yang diterima dari para rasul. Itu magisterium. Memangnya iman itu tidak boleh dijaga dan diterima dan dijaga itu. Yang berikut, Gereja Katolik Roma dikatakan baru lahir tahun 1054. Ini bukan sejarah, ini retorika sebenarnya. Ya, tuduhan bahwa Gereja Katolik Roma sebagai institusi baru lahir setelah skisma 1054. Jadi dengan cara ini, klaim Katolik sebagai gereja berusia 2000 tahun mau dipatahkan. Nice try. Tapi argumen ini sebenarnya rapuh. Skisma 1054 bukan akta kelahiran Gereja Katolik Roma. Skisma 1054 adalah luka perpecahan antara Kristen Timur dan Barat. Roma sudah ada sebelum 1054. Uskup Roma sudah ada sebelum 1054. Klaim keutamaan Roma sudah ada sebelum 1054. Gereja Roma sudah menjadi rujukan penting dalam konversi teologis jauh sebelum 1054. Justru karena Gereja Katolik Roma ini keutamanya, maka ada yang iri. Yang anti-anti Katolik mulai iri. Termasuk yang dari Konstantinopel mereka. Jadi, mengatakan bahwa Gereja Katolik Roma baru lahir tahun 1054 itu sama seperti mengatakan bahwa seorang suami istri baru lahir ketika mereka bercerai. Dan jadi suami ketika sudah cerai. Yang terjadi pada 1054 bukan kelahiran, melainkan perpecahan relasi. Skismatik, bukan heretik. Dia masih lebih bermartabat ketimbang Protestan. Ya. Begitu. Nah, di balik tuduhan ini sebenarnya ada asumsi keliru. Gereja yang sama harus memiliki bentuk administratif yang sama sejak awal. Ini yang aneh. Paksakan terlalu. Kalau gereja abad pertama belum tampil seperti Vatikan modern, maka dianggap bukan gereja Katolik. Ya, sama saja. Protestan juga ada mana Protestannya sama dengan gereja abad pertama. Jadi sebenarnya anakronisme terbalik. Katolik sama sekali tidak mengklaim bahwa gereja abad pertama sudah punya semua bentuk administratif abad ke-21. Katolik mengklaim kontinuitas organik. Ya. Kristus mendirikan gereja, para rasul mewariskan iman, para uskup melanjutkan pelayanan apostolik, dan gereja bertumbuh dalam struktur, bahasa, dan rumusan doktrinal. Ya. Ingat, gereja awal tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita semua harus bubarkan, sama sekali kita salah, tidak alkitabiah. Bayi tidak palsu karena belum berjenggot. Dia bukan orang palsu. Kalau sekarang sudah berjenggot dan dulu dia tidak punya jenggot, itu bukan manusia palsu. Ya. Gereja awal tidak palsu karena belum punya kantor-kantor kurial seperti sekarang. Pertumbuhan bukan pengkhianatan terhadap asal usul. Justru yang tidak bertumbuh adalah benda mati. Jadi Protestan itu mengandaikan bahwa iman Kristen itu benda mati, yaitu huruf-huruf mati itu. Supaya mudah dipelintir, kan? Begitu. Yang berikut, diamnya teks itu dijadikan senjata. Namanya argumentum ex silentio, dari keheningan. Kalau tidak disebut, berarti tidak ada. Salah sekali, kan? Ya. Kalau ada orang yang tidak pernah sebut ibunya De Kingares, apakah De Kingares tidak punya ibu? Jadi pola yang sering dipakai oleh anti Katolik itu biasanya argumentum ex silentio. Itu falasi sebenarnya. Kalau kitab suci tidak menyebut sesuatu secara eksplisit, maka sesuatu itu dianggap tidak ada. Jadi Protestan harus menegaskan bahwa Yesus itu tidak pernah berumur 13 sampai 29 tahun. Dan itu mustahil. Kalau pakai logika itu, Yesus itu kayaknya manusia kayak apa ya? Umur 12 tahun, langsung lompat umur ke 29 tahun. Ya, karena tidak disebut dia umur 13 sampai itu. Tapi siapa mau pikir sampai di situ, kan? Yang penting anti Katolik, yang penting anti Katolik. Misalnya surat Roma tidak menyebut Petrus, lalu dari sana disimpulkan bahwa Petrus tidak memiliki hubungan penting dengan Roma. Bahkan bahwa primasi Roma tidak punya dasar. Tapi kesimpulan ini terlalu jauh, terlalu mau
berniat mau anti Katolik sampai tidak pikir panjang lagi. Surat Roma bukan buku sejarah kepausan. Surat Roma bukan daftar uskup Roma. Ya, surat Roma adalah surat teologis pastoral dari Paulus. Tidak disebut Petrus dalam surat Roma tidak otomatis membuktikan Petrus tidak pernah memiliki pelayanan, kemartiran, atau hubungan apostolik dengan Roma. Jadi ini argumen murahan sebenarnya. Kalau logika seperti ini diterapkan konsisten, banyak hal akan runtuh. Surat Roma juga tidak menyebut istilah Trinitas, surat Roma tidak memberi daftar 27 kitab perjanjian baru, surat Roma tidak menyebut sola scriptura. Apakah semua itu harus dianggap tidak ada? Diamnya teks bukan selalu penolakan. Kadang teks diam karena memang bukan itu topik yang sedang dibahas. Ya. Masalahnya, polemik anti-Katolik sering pakai kitab suci seperti mesin pencari kata kunci. Thesaurus ke apa itu? Ketik paus tidak muncul. Kesimpulannya, oh paus tidak ada. Ketik magisterium tidak muncul. Oh magisterium tidak ada. Ketik Maria Assumpta tidak muncul. Oh berarti dogma palsu. Aneh sekali ya. Tapi gereja tidak lahir sebagai file PDF. Gereja lahir sebagai tubuh. Mendengar pengajaran para rasul, memecahkan roti, berdoa, menabiskan pemimpin, melawan ajaran sesat, menjaga iman, dan mewariskannya. Kitab suci lahir dari kehidupan gereja, bukan sebagai benda asing yang jatuh dari langit, terpisah dari komunitas apostolik, sehingga orang sibuk baku rampas di situ. Nah, kemudian trik berikutnya adalah menggunakan scholar Katolik untuk menyerang Katolik. Strategi yang tampak akademik, mengutip sarjana Katolik, scholars, untuk menyerang gereja Katolik. Nama-nama seperti Hans King, Francis Sullivan, Eamon Duffy, atau scholar lainnya itu dipakai untuk menciptakan kesan, ingat, menciptakan kesan bahwa Katolik runtuh oleh kesaksian orang Katolik sendiri. Ini juga termasuk argumen murahannya. Ini teknik retoris yang efektif, tetapi secara metodologis licin. Dan orang yang menggunakannya, dia tahu bahwa audiensnya tidak akan berpikir sejauh itu. Mereka akan nunut saja. Dalam gereja Katolik, teolog boleh berdebat, mengkritik, mempertajam, menyelidiki, dan bahkan berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Tetapi opini seorang teolog bukan magisterium. Catat, kritik akademik bukan otomatis pembatalan dogma. Observasi historis bukan selalu penolakan doktrinal. Kalau satu sarjana Katolik mengkritik aspek tertentu dari sejarah dogma, tidak berarti seluruh iman Katolik runtuh. Kalau standar ini dipakai, maka Protestantisme juga akan runtuh oleh sarjananya sendiri, skolarnya sendiri. Karena banyak skolar Protestan mengkritik sola scriptura, fragmentasi denominasi, pembenaran forensik, kanon Protestan, dan pelbagai doktrin reformasi. Tetapi biasanya standar itu tidak diterapkan secara seimbang karena agendanya ya anti-Katolik. Ketika skolar Katolik mengkritik Katolik, langsung disebut Katolik dibantah oleh teolognya sendiri. Ketika sarjana Protestan mengkritik Protestan, tiba-tiba diminta konteks, nuansa, dan pembacaan hati-hati, ya kan? Itu bukan akademik, itu namanya seleksi amunisi, begitu. Kemudian istilah Katolik dituduh dibajak. Aneh sekali, menurut saya ini penipuan yang mendasar. Ada tuduhan bahwa Roma membajak istilah Katolik. Alasannya kata Katolik berarti umum atau universal. Surat-surat Katolik dalam Perjanjian Baru berarti surat-surat umum, maka istilah itu tidak boleh diidentikan dengan Gereja Katolik Roma. Kenapa tidak boleh? Bagian pertama benar, Katolik berarti universal. Surat-surat Katolik berarti surat-surat umum. Tidak ada masalah di situ. Masalahnya ada pada lompatan berikutnya. Karena kata itu universal, maka Roma dianggap membajak istilah tersebut. Aneh kan? Ini permainan etimologi sebenarnya. Sebuah istilah umum bisa menjadi nama historis komunitas konkret. Ortodoks misalnya berarti ajaran yang lurus, tetapi juga menjadi nama gereja ortodoks. Reformed berarti diperbarui, tetapi juga menjadi nama tradisi reformed. Evangelikal berarti Injili, tapi juga menjadi identitas kelompok tertentu. Maka penggunaan nama Katolik oleh gereja Katolik bukan pencurian kata, itu adalah klaim historis. Gereja ini mengakui dirinya sebagai gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik dalam kontinuitas dengan gereja dan gereja para rasul.
Sebenarnya jelas, karena semua Kristen yang lain datangnya dari sini, dari Katolik. Ya. Katolik bukan salah satu cabang, Katolik itu induknya. Yang perpecahan-perpecahan itu semua datang dari Katolik. Jadi kalau kamu menuduh bahwa perpecahan itu semua berasal dari Katolik, iya, semua yang tidak mau taat kepada gereja Kristus jadi pecah terus, kan keluar dan pecah. Kamu boleh saja menolak klaim itu, tetapi menolak klaim tidak sama dengan membuktikan bahwa istilah itu dibajak. Ya, tolak klaimnya tidak sama dengan pembuktian bahwa itu pembajakan. Bisa paham? Kalau sekedar tolak, itu bukan berarti itu salah. Ya, tidak ada begitu atau palsu. Nah, itu tidak membuktikan bahwa dia dibajak, kamu hanya sekedar menolak klaim. Kemudian ada retorika cuci otak. Ini perangkap psikologis sebenarnya. Tuduhan umat Katolik dicuci otak ini salah satu strategi paling problematis karena tuduhan itu membentuk perangkap tertutup. Ya, kalau umat Katolik setuju dengan pendeta itu, mereka dianggap mulai berpikir kritis. Itu perangkap tertutup sebenarnya. Kalau umat Katolik menolak, itu dianggap bukti bahwa mereka sudah dicuci otak. Kalau mereka marah, itu dianggap tidak tahan kebenaran. Kalau mereka diam, itu dianggap kalah. Trik retorik yang bagus. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi bantahan rasional. Semua reaksi lawan sudah ditafsirkan untuk menguntungkan penuduh. Trik yang bagus sekali ya. Licin, seperti belut. Nah, ini bukan debat, ini namanya teknik imunisasi diri. Nah, yang parah lagi, tuduhan cuci otak membuat pendengar tidak lagi membaca Katolik sebagai tradisi iman, tetapi sebagai sistem manipulasi. Sebelum argumen Katolik diperiksa, Katolik sudah diberi bau busuk. Sebelum doktrin Katolik dipahami, pendengar sudah diajak merasa curiga dan jijik. So, the real cuci otak itu sebenarnya di mana? The real cuci otak. Ini bukan apologetika Kristen, itu namanya operasi delegitimasi. Jadi mau serang, mau kasih roboh saja, begitu. Dia tidak membuktikan apa-apa, dia hanya menolak saja. Ya. Nah, kemudian pendeta anti Katolik itu menolak magisterium, tetapi menjadi magisterium privat. Ini ironi terbesar sebenarnya. Dia menolak magisterium Katolik karena dianggap mengklaim otoritas eksklusif, tetapi dalam praktiknya, dia sendiri mengambil posisi magisterial. Dia menentukan mana tafsir yang benar, mana sejarah yang sah, mana bapak gereja yang boleh dipakai, mana scholar Katolik yang perlu dipercaya, mana dogma yang palsu, mana gereja yang apostolik. Menolak paus, tapi angkat diri sendiri jadi paus. Bedanya, magisterium Katolik berdiri dalam suksesi apostolik, komuni episkopal, tradisi liturgis, konsili, dan tanggung jawab universal. Sementara magisterium privat berdiri di atas keyakinan individu atau kelompoknya sendiri bahwa tafsirnya paling alkitabiah. Ini bukan hilangnya otoritas, ini fragmentasi otoritas. Mereka menolak paus Roma, tetapi melahirkan paus-paus kecil. Setiap mimbar menjadi tahta, setiap kanal menjadi konsili, setiap komentator menjadi hakim dogma. Keren sekali. Makanya saya bilang apa? Protestantisme itu perusak kekristenan. Rusak. Kekristenan rusak parah karena Protestan. Ya. Kemudian ada beban historis Protestantisme. Di balik agresivitas anti-Katolik ada beban historis yang sulit, yang harus ditanggung oleh orang Protestan, polemik. Protestantisme itu jelas muncul abad ke-16. Maka pertanyaan klasik tetap berdiri. Di mana bentuk gerejamu sebelum Luther? Jawaban umum adalah gereja sejati selalu ada, tetapi Roma menyimpang. Reformasi bukan mendirikan gereja baru, melainkan memulihkan Injil. Jawaban template. Tetapi jawaban ini membutuhkan narasi besar bahwa gereja Katolik telah menyimpang selama berabad-abad. Maka Katolik harus digambarkan sebagai gelap, korup, manipulatif, penuh tambahan manusia, dan tidak apostolik. Dengan begitu, reformasi bisa tampil sebagai penyelamatan. Hanya itu saja. Kalau tanpa itu selesai. Tidak ada reason for being. Tidak punya alasan untuk berada sebenarnya Protestan.
Ini sebenarnya motif terdalam serangan anti-Katolik. Roma harus dibuat tampak sebagai penyimpangan agar reformasi tampak sebagai pemulihan. Karena itu beban historis, kenapa baru muncul abad ke-16? Kalau memang itu ajaran yang benar. Artinya, ya, dan klaim bahwa gereja sudah menyimpang, berarti Tuhan memang tidak sanggup jaga gereja. Ya, Tuhan sengaja membiarkan umatnya sesal biar nanti ada pahlawan baru. Tuhannya kayaknya terlalu dramatis ya. Bikin drama yang tidak perlu sebenarnya Tuhan ya. Cukup jaga itu gereja, kenapa bikin drama kamu sesat dulu, nanti baru satu orang turun. Kayaknya ini sesuai dengan pola pikir mereka yang bikin drama Maria berdarah-darah dalam dosa dulu, Yesus Kristus turun sebagai pahlawan. Maling kundang. Begitu. Ya, Yesus itu maling kundang itu. Ya. Jadi untuk Protestan, orang harus hancur parah dulu. Jadi gereja juga hancur parah dulu, kemudian baru ada reformator berdiri dan gagah menjadi pahlawan. Begitu pula dalam posisi Maria. Yesus sendiri membiarkan ibunya, kau tenggelam mati-matian di lumpur dosa, nanti baru aku sengaja pahlawan untuk pergi menyerang. Pahlawan apa? Modelin orang sudah hancur parah dalam dosa berkopi. Malin kundang. Oke. Jadi Roma harus dibuat tampak sebagai penyimpangan agar reformasi tampak sebagai pemulihan. Maksudnya begini, kita dulu setanggapi argumen-argumennya, balasan itu, karena permainan pingpong itu tidak akan selesai. Kita harus tahu kenapa mereka mau begitu. Ya. Kenapa mereka tidak berusaha untuk mengajarkan saja Protestan itu apa? 10 alasan menjadi Protestan reformer. Tidak ada. Yang ada adalah Katolik salah, sehingga orang bisa ke situ. Nah, klaim pemulihan itu sendiri sebenarnya klaim besar, itu bukan ringan, beban berat itu. Dia harus menjelaskan bagaimana Kristus menjaga gerejanya kalau gereja secara luas jatuh ke dalam penyimpangan besar selama berabad-abad. Dia juga harus menjelaskan mengapa pemulihan itu menghasilkan fragmentasi doktrinal yang begitu luas dalam Protestantisme sendiri. Mereka pada umumnya tidak akan sampai ke situ, itu terlalu berat. Maka lebih mudah pukul-pukul Katolik saja daripada menjelaskan diri sendiri. Lebih baik serang-serang Katolik saya. Siapa tahu ada orang Katolik yang tertarik, bukan? Kalau sola scriptura begitu jelas sebagai prinsip kesatuan, mengapa hasil historisnya justru ribuan denominasi yang berbeda dalam baptisan, ekaristi, keselamatan, predestinasi, liturgi, imamat, moralitas, dan otoritas gereja? Sonde kami sama, itu hanya variasi. Tidak, itu denial. Pertanyaan ini tidak dijawab dengan hanya berkata karena manusia berdosa. Tidak. Justru karena manusia berdosa, gereja butuh otoritas pengajaran yang menjaga iman dari tafsir privat yang liar. Kalau manusia tidak berdosa, ya tidak perlu ada otoritas. Baca sendiri. Nah, bantahan Katolik sebenarnya begini. Tidak usah bantah berargumentum yang akan mengajak kita main pingpong yang tidak akan akhir, over bola sana sini. Gereja Katolik tidak perlu membuktikan bahwa gereja abad pertama sudah berbentuk seperti Vatikan modern. Yang perlu ditunjukkan adalah kontinuitas apostolik, dari Kristus kepada para rasul, dari para rasul kepada para uskup, dari pewartaan apostolik kepada tradisi, dari liturgi awal kepada sakramen, dari kesaksian gereja awal kepada gereja yang tetap hidup dalam sejarah. Sebaliknya, Protestantisme harus menjelaskan bagaimana gerakan abad ke-16 bisa mengklaim diri sebagai bentuk murni gereja abad pertama sambil menolak struktur historis, struktur sejarah yang menjaga kitab suci, kredo, sakramen, dan tradisi. Bagaimana mereka bisa mengambil hasil konsili Nicea tapi menolak struktur yang menjaga konsili Nicea bisa terjadi? Itu. Katolik tidak takut pada sejarah. Katolik membawa sejarah, suci dan berdosa, terang, luka, martir dan skandal, konsili dan krisis. Tetapi di dalam semua itu ada kontinuitas tubuh. Gereja bukan ide abstrak yang muncul ulang setiap kali seseorang membuka Alkitab sendiri. Itu bukan gereja. Gereja adalah tubuh historis yang hidup, mengingat, mengajar, menyembuhkan, dan bertobat. Jadi ketika seorang pendeta polemikus anti-Katolik menuduh gereja Katolik sebagai benalu,
Pertanyaan harus dibalik. Prinsip mana yang hidup dari kanon gereja tetapi menolak gereja yang mengenali kanon itu? Ketika dia menuduh gereja Katolik membajak istilah dan warisan, pertanyaan harus dibalik. Siapa yang memakai kredo, kanon, trinitas, dan kristologi konsili sambil menolak rahim historis yang melahirkannya? Dan ketika dia berkata, pakai otakmu, kita jawab, baik. Mari pakai otak sampai tuntas. Jangan hanya kritis terhadap Roma, kritis juga terhadap sola scriptura. Kritis terhadap fragmentasi Protestan. Kritis terhadap otoritas privat yang menyamar sebagai kebebasan. Kritis terhadap pendeta yang menolak magisterium, tetapi berbicara seolah-olah Roh Kudus kebetulan selalu setuju dengan tafsirnya sendiri. Ya, kritis dong. Jangan hanya kritis ke sini saja, tumpul ke situ. Tajam keluar, tumpul ke dalam. Serangan, jadi saudara-saudara, serangan terhadap Katolik seringkali tampak kuat karena memakai banyak kata besar. Alkitab, sejarah, akademik, gereja awal, scholars, data, referensi. Tapi kekuatan sejatinya sebuah argumen bukan pada banyaknya kutipan, melainkan pada keadilan logikanya. Kalau kesimpulan sudah disembunyikan dalam premis, itu bukan argumentasi. Kalau posisi Katolik dikarikaturkan lebih dahulu, itu bukan kritik. Kalau perkembangan doktrin dianggap otomatis palsu, itu bukan sejarah. Kalau semua bantahan Katolik dianggap hasil cuci otak, itu bukan dialog. Kalau menolak magisterium hanya untuk mendirikan magisterium privat, itu bukan reformasi. Itu privatisasi otoritas. Itu aslinya pembajakan. Ya. Kekristenan itu dibajak sejak abad ke-16. Siapapun boleh membajak. Jadi Deki saja sedang dibajak oleh Kilapong, bukan? Gereja Katolik tidak sempurna dalam anggota-anggotanya, tetapi dia tidak berdiri di atas fantasi. Dia berdiri di atas kontinuitas apostolik, kitab suci, tradisi, sakramen, liturgi, suksesi, dan memori gereja yang panjang. Ya. Jadi Protestan itu memorinya kecil, kayaknya 2 megabyte doang. Memori disket dulu yang 3,14 inch itu. Komputer akhir tahun 90-an itu. Disket 314 MB. Tidak bisa dengan memorinya Katolik yang menyimpan data 2000 tahun. Ya. Ya, jadi tuduhan bahwa Katolik hanya konstruksi belakangan harus dijawab dengan tenang, tapi tegas. Roma bukan penyimpangan dari gereja apostolik. Roma adalah salah satu saksi utama bahwa gereja apostolik tidak berhenti menjadi tubuh historis. Yang justru harus menjelaskan keterputusan sejarah bukan Katolik, bro. Melainkan mereka yang datang belakangan sambil mengklaim diri sebagai bentuk paling murni dari yang paling awal. Itu yang harus dijelaskan. Tidak bisa bilang, oh kamu salah di situ. Katolik salah, tidak otomatis Protestan benar. Logika tidak bekerja seperti itu. Bisa saja Katolik salah, Protestan tetap salah. Gitu ya. Jadi untuk sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan dengan Katolik dan Katolik Roma. Apa yang terjadi sebenarnya? Pinalehentana leufuf bian mamfania pinat neu hoto Israel.